Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Kaskar, NIM E1E0230919. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat video proyek pratikum kapal perikanan dengan miniatur kapal bagan. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know I'm super fly, the ladies love luxury, that's why they all fuck with me. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kapal bagan. Kapal bagan merupakan jenis kapal penangkap ikan, yaitu jenis kapal penangkap ikan merupakan sebuah kapal yang memiliki konstruksi khusus, di mana di dalam kapal tersebut terdapat konstruksi yang dapat memudahkan para nelayan atau para pelaut untuk menangkap ikan. Nah, pada kapal bagan ini sendiri memiliki konstruksi khususnya, yaitu kapal ini memiliki bagan, di mana bagan adalah sebuah kerangka atau perangkat atau alat berbentuk persegi yang dapat dinaik diturunkan pada saat pengoperasiannya dan dilakukan secara vertikal. Nah, kapal bagan ini sendiri memiliki ciri khusus, yaitu juga memiliki sumber cahaya atau lampu untuk menarik perhatian ikan, sehingga kapal bagan ini untuk pengoperasiannya umumnya dilakukan pada malam hari. Konstruksi pada kapal bagan ini, yang pertama ada rangka utama atau kerangka pada kapal ini, yang kedua ada badan kapal, yang ketiga ada alat tangkap bagan, yang keempat ada mesin penggerak, yang kelima ada sistem penerangan, yang keenam yaitu stabilitas, dan yang terakhir yang ketujuh ada ruang kabin kapten. Nah, jadi di kapal bagan tersebut memiliki 7 konstruksi, yaitu yang pertama ada rangka utama, yang di dalam tersebut ada bagiannya yaitu lunas, gading-gading, lantai atau geledak, linggi haluan dan linggi buritan. Yang kedua itu badan kapal yang terbuat biasanya dari fiber atau kayu, tapi di sini dikarenakan miniatur terbuat dari stick. Yang ketiga alat tangkapnya, yang dimana ada 3 bagian jaring bagan, tiang-tiang penyangga, lalu lampu penerangan. Yang keempat mesin penggerak. Dikarenakan ini miniatur tidak memakai mesin penggerak. Kalau untuk kapal aslinya saat pengoperasian memiliki mesin penggerak di bagian di belakang. Yang kelima yaitu sistem penerangan, yang menggunakan lampu penerangan di bagian untuk menarik perhatian ikan. Yang keenam yaitu konstruksi penahan stabilitas seperti ini. Yang ketujuh kabin atau ruang kapten atau awak kapal. Sini saya akan menjelaskan ukuran apa saja yang ada pada kapal. Yang pertama, leg overall atau LOA, panjang keseluruhan pada kapal yang dihitung dari buritan sampai haluan. Kedua ada leg bedwind perpendicular atau LBP, panjang kapal yang diukur antara garis tegak lurus utama, haluan dan buritan. Kedua, bin, lebar pada kapal yang dihitung pada badan kapal dan dek kapal. Kemudian tinggi badan kapal dari dasar lambung hingga dek utama. Kemudian ada gross tonnage atau GT, yaitu ukuran volume total dari seluruh ruangan tertutup di dalam kapal, termasuk ruang penyimpanan, mesin, dan muatan. Kemudian net tonnage atau NT,
yaitu ukuran volume ruang kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan atau penumpang, tidak termasuk ruangan yang digunakan untuk operasi kapal, misalnya ruangan mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran panjang, lebar, dan tinggi pada kapal bagan ini. Untuk panjang kapal ini memiliki panjang 69 cm dan untuk lebar pada kapal ini 19,3 cm dan untuk tingginya memiliki tinggi 17,5 cm. Perkenalkan, saya Mawara Mustika. Di sini saya akan menjelaskan metode pengoperasian bagan perahu. Yang pertama yaitu persiapan menuju fishing ground. Nelayan terlebih dahulu memeriksa dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama proses pengoperasian bagan perahu, seperti bahan bakar, air minum, makanan, dan lain-lain. Setelah semuanya dinyatakan sudah siap, nelayan akan langsung menuju ke area fishing ground yang biasanya dilakukan setelah sholat maghrib. Yang kedua yaitu penurunan jaring atau setting. Setelah sampai di area fishing ground, nelayan akan langsung menurunkan jangkar dan nakoda akan menghidupkan lampu secara bertahap gunanya untuk menarik perhatian ikan. Biasanya dilakukan 30 menit sebelum jaring tersebut diturunkan. Yang ketiga yaitu immersing atau perendaman jaring. Nah, pada proses ini nakoda akan melihat secara langsung apakah ikan tersebut sudah berkumpul di area jaring dan untuk memastikan berapa lama jaring tersebut akan diangkat. Sedangkan untuk nelayan lain dapat melakukan aktivitas lain seperti memancing, memasak, dan lain-lain. Yang keempat yaitu proses pengangkatan atau hauling. Pada proses ini, nelayan akan mematikan lampu secara bertahap dengan tujuan agar ikan tersebut tidak kaget dan tetap berkumpul di bagian tengah jaring tersebut mengitari lampu yang masih hidup. Setelah ikan tersebut dinyatakan telah berkumpul seluruhnya di tengah jaring, jaring tersebut akan diangkat dengan menggunakan roller dengan secara perlahan dan pemberat akan diangkat oleh nelayan guna untuk mempermudah proses pengangkatan jaring tersebut. Yang kelima yaitu proses penyortiran ikan. Setelah jaring diangkat, selanjutnya yaitu penyortiran ikan ini akan dilakukan sesuai dengan jenis hasil tangkapan tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam palka atau fiber untuk mempermudah proses pengangkutan. Hasil tangkapan utama pada kapal bagan adalah ikan pelagis kecil seperti ikan teri, ikan kembung, ikan selat, ikan layang, dan ikan pelagis lainnya yang bergerombol di permukaan laut. Selain ikan target, ada ikan tangkapan sampingan atau bycatch atau biota laut lain yang tertangkap secara tidak sengaja. Bycatch pada kapal bagan tersebut biasanya seperti cumi-cumi, ubur-ubur, atau biota laut yang tertarik ke cahaya dan tersangkut di jaring secara tidak sengaja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang daerah penangkapan kapal bagan ini. Kapal bagan ini untuk daerah penangkapannya biasanya adalah perairan yang relatif dekat dengan pantai, yaitu perairan yang memiliki kekayaan akan ikan pelagisnya seperti ikan teri, ikan kembung, dan ikan tongkol. Untuk di daerah Indonesia sendiri, kapal bagan ini biasanya dioperasikan di Selat Malaka, setelah itu Laut Jawa, Selat Makassar, dan yang terakhir adalah Papua dan Papua Barat. Sini saya akan menjelaskan kelebihan apa saja pada kapal bagan. Pertama itu efisien dalam menangkap ikan pelagis kecil, di mana kapal bagan ini sangat efektif untuk menangkap ikan pelagis kecil yang bergerombol, terutama jenis ikan yang tertarik pada cahaya seperti ikan teri, tongkol, dan kembung. Kedua itu ada daya tarik cahaya. Dengan menggunakan lampu sebagai daya tarik, kapal bagan ini dapat mengumpulkan ikan di area jaring, terutama pada malam hari pada ikan yang tertarik pada cahaya. Baiklah, saya akan menjelaskan kelemahan tentang kapal bagan. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Dibandingkan dengan alat tangkap modern lain, teknologi yang digunakan pada kapal bagan masih relatif sederhana. Kemungkinan kerusakan alat tangkap yang digunakan seperti jaring dan tali rentan rusak akibat terbentur karang atau terjerat sampah laut. Sekian, terima kasih.